Bab 941. Lu Ming merasa tindakan Luo Tian sudah keterlaluan. Jika benar ia memiliki harta yang mampu menahan racun lalu menyerahkannya kepada Luo Tian, maka ia pasti akan mati keracunan. Luo Tian sama sekali tidak memikirkan hidup atau mati dirinya. Namun Luo Tian justru tertawa dingin. Baginya membantu dirinya adalah sebuah kehormatan bagi orang seperti Lu Ming. Jika Lu Ming tidak menyerahkan harta itu, maka ia akan langsung membunuhnya. Energi iblis di mata Luo Tian semakin pekat dan niat membunuhnya menjadi sangat kuat. Lu Ming mencibir dingin. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melangkah maju, lalu bergerak cepat ke samping untuk menghindar. Luo Tian langsung marah. Ia mengayunkan telapak tangannya seperti pedang yang menebas. Cahaya pedang yang menakutkan membelah kabut beracun di sekitarnya. Gas beracun itu berputar hebat ketika cahaya pedang tersebut melesat menuju Lu Ming. Raungan naga terdengar menggema. Lu Ming meledakkan seluruh energi naganya. Pada saat yang sama diagram gunung dan sungai muncul mengelilingi tubuhnya sebagai pertahanan. Lu Ming melayangkan pukulan dan menghantam cahaya pedang tersebut. Ledakan keras mengguncang area di sekitarnya. Gas beracun di sekitar mereka langsung tercerai-berai. Namun kekuatan cahaya pedang Luo Tian sangat mengerikan. Sebagian besar serangannya memang ditahan oleh diagram gunung dan sungai. Tetapi masih ada sebagian kekuatan yang berhasil menembusnya. Beberapa luka muncul di tubuh Lu Ming, dan darah mulai mengalir keluar. Lu Ming memanfaatkan dorongan kekuatan tersebut untuk mundur sejauh 1000 meter sebelum segera berlari ke samping. Kekuatan pedang Luo Tian benar-benar luar biasa. Darah mengalir dari sudut mulut Lu Ming. Sisik di tinjunya pecah dan memperlihatkan luka dalam yang bahkan memperlihatkan tulang. Kekuatan Luo Tian jauh melampaui dirinya. Tidak heran Luo Tian mampu menempati peringkat ke-10 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Luo Tian sendiri sedikit terkejut. Serangan tadi memang tidak menggunakan seluruh kekuatannya, namun tidak banyak orang yang mampu menahannya. Ia melangkah maju dan tubuhnya melesat seperti kilat untuk mengejar Lu Ming. Luo Tian menuduh bahwa Lu Ming pasti memiliki banyak harta karun dan memerintahkannya untuk menyerahkan semuanya. Lu Ming sama sekali tidak menanggapinya dan hanya terus berlari. Luo Tian mengeluarkan pedang iblis hitam dan menebaskannya dengan seluruh kekuatannya. Sebuah cahaya pedang raksasa sepanjang ribuan meter terbentuk dan membelah kehampaan. Tebasan itu jauh lebih kuat daripada serangan sebelumnya. Lu Ming tidak berani menghadapinya secara langsung. Ia bergerak cepat ke samping untuk menghindar. Namun cahaya pedang itu ternyata dapat mengikuti gerakannya dan terus menebas dengan kecepatan tinggi. Pada akhirnya Lu Ming memang berhasil menghindar, tetapi ujung energi pedang tetap mengenai tubuhnya. Diagram gunung dan sungai bergetar hebat. Tubuh Lu Ming terguncang keras, dan ia memuntahkan darah. Karena luka yang cukup berat, penyamarannya tidak dapat dipertahankan lagi dan ia kembali ke penampilan aslinya. Ketika Luo Tian melihat wajah aslinya, ia langsung mengaum marah. Lu Ming, orang yang membunuh adiknya Luo Li ternyata ada di hadapannya. Kemarahan Luo Tian meledak. Energi iblis melonjak dari tubuhnya dan kecepatannya meningkat drastis. Ia seperti pedang iblis yang membelah udara ketika mengejar Lu Ming. Lu Ming berpikir cepat. Kekuatan Luo Tian benar-benar sangat mengerikan. Meskipun tingkat kultivasinya hanya berada di tingkat ke-7 alam embrio roh, kekuatan tempurnya jauh melampaui para jenius biasa. Bahkan jenius seperti Wang Chen atau Nanggong Bo kemungkinan besar akan mudah dibunuh olehnya. Di antara para kultivator dengan tingkat yang sama, hampir tidak ada yang mampu melawan Luo Tian. Terlebih lagi tingkat kultivasi Luo Tian lebih tinggi 3 tingkat dibandingkan dirinya. Lu Ming segera mengubah arah dan berlari menuju bagian pulau yang lebih dalam. Kabut beracun di sana lebih tebal dan itu justru menjadi keuntungan bagi dirinya. Luo Tian berteriak marah dan terus mengejar. Tidak lama kemudian mereka telah menempuh jarak sekitar 100 mil lagi. Tiba-tiba terdengar suara dengungan dari depan. Sekelompok lebah beracun muncul. Meskipun tempat ini hampir tidak memiliki makhluk hidup, lebah beracun ini tetap hidup di sini dan jelas merupakan makhluk yang sangat berbahaya. Lu Ming segera memiliki rencana. Ia berlari langsung menuju kelompok lebah tersebut sambil melancarkan pukulan yang memancarkan api. Serangan itu langsung mengenai kelompok lebah. Akibatnya lebah-lebah beracun itu menjadi sangat marah. Mereka berkerumun dan menyerbu Lu Ming. Lu Ming menggunakan diagram gunung dan sungai untuk menahan serangan mereka.
Lebah-lebah itu terus menabrak pertahanan tersebut hingga membuatnya bergetar hebat. Kemudian Luming berbalik arah dan berlari menuju Luo Tian. Luo Tian menyadari rencana itu dan menjadi sangat marah. Ia menebaskan cahaya pedang yang sangat kuat. Luming berusaha keras menghindar. Meskipun ia tidak sepenuhnya berhasil dan kembali memuntahkan darah, cahaya pedang tersebut justru menebas banyak lebah beracun. Lebah-lebah yang tersisa menjadi semakin marah dan berbalik menyerang Luo Tian. Setiap lebah memiliki tabung panjang di kepalanya yang memuntahkan gas beracun dengan berbagai warna. Gas-gas itu langsung menyelimuti Luo Tian. Perisai energi iblis di tubuh Luo Tian mengeluarkan suara berderak ketika terkorosi oleh racun tersebut. Wajah Luo Tian langsung berubah pucat dan ia segera melarikan diri. Suaranya yang penuh kemarahan masih terdengar dari kejauhan. Ia bersumpah akan membunuh Luming jika bertemu lagi. Sementara itu Luming terus berlari ke depan. Lebah-lebah beracun masih mengejarnya, tetapi racun mereka tidak berpengaruh pada Luming karena ia dapat melahap gas beracun. Dengan bantuan diagram gunung dan sungai, ia akhirnya berhasil melepaskan diri dari kawanan lebah tersebut. Luming terus melanjutkan perjalanan. Setelah menempuh jarak sekitar 1000 mil, sebuah gunung besar muncul di depannya. Tiba-tiba suara ledakan keras terdengar dari kaki gunung tersebut. Sepertinya ada pertempuran besar yang sedang terjadi. Luming merasa heran. Menurut perkiraannya, seharusnya hampir tidak ada orang yang mampu mencapai tempat ini. Ia segera menyembunyikan auranya dan mendekat dengan sangat hati-hati. Di kaki gunung itu terdapat sebuah gua besar. Suara pertempuran datang dari dalam gua tersebut. Luming bersembunyi di tempat tersembunyi dan mengamati situasi. Tidak lama kemudian suara pertempuran di dalam gua berhenti. Sebuah cahaya emas melesat keluar dari dalam gua. Sosok itu ternyata adalah Jinci. Di atas kepala Jinci terdapat sebuah manik emas yang memancarkan cahaya seperti pedang untuk membantu menahan gas beracun di sekitarnya. Namun jelas bahwa manik itu tidak mampu sepenuhnya menahan racun. Wajah Jinci sudah mulai berubah kehijauan karena racun. Jinci mengutuk sesuatu di dalam gua dengan marah. Kemudian ia menemukan tempat untuk duduk dan mengeluarkan sejumlah besar batu mentah untuk menyerap energi dan memulihkan kekuatannya. Ia tampaknya telah bertarung sengit dengan sesuatu di dalam gua, sehingga esensi sejatinya sangat terkuras. Setelah sekitar setengah jam, Jinci berdiri kembali dan masuk ke dalam gua. Suara pertempuran kembali terdengar dari dalam. Tidak lama kemudian Jinci kembali keluar. Kali ini kondisinya jauh lebih buruk. Rambutnya berantakan dan pakaian bulu emasnya sudah hancur. Manik emas di kepalanya juga retak, sehingga cahaya yang dipancarkannya jauh lebih lemah. Gas beracun di wajahnya juga semakin tebal. Auranya jauh lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Jinci menatap gua itu dengan penuh ketidakpuasan, namun akhirnya ia memilih pergi. Pada saat itulah mata Luming berkilat dingin. Ia melangkah maju dan melesat dengan kecepatan tinggi menuju Jinci. Bab 942. Luming tidak mungkin melewatkan kesempatan untuk mengambil nyawa lawan ketika lawan berada dalam keadaan lemah. Begitu ia muncul dari persembunyian, Luming segera meledakkan kekuatan naganya. Dalam beberapa tarikan napas saja ia sudah berada sangat dekat dengan Jinci. Jinci terkejut dan langsung menoleh. Pada saat itu telapak tangan Luming sudah menghantam ke arah kepala Jinci. Serangan telapak tangan itu memiliki kekuatan yang mampu membelah gunung. Luming mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan tersebut. Jinci sama sekali tidak menyangka ada orang lain yang bersembunyi di tempat ini. Ia hanya sempat mengangkat tangannya untuk menangkis dengan tergesa-gesa. Benturan keras terjadi. Tubuh Jinci terpental jauh dan darah langsung muncrat dari mulutnya. Mata Luming berkilat. Ia segera menyadari bahwa Jinci memang telah terluka sangat parah. Sebelumnya Luo Tian sangat berhati-hati terhadap Jinci, yang menunjukkan bahwa kekuatan Jinci pasti sangat menakutkan. Bahkan mungkin lebih kuat daripada Luo Tian. Namun sekarang Jinci justru terpental oleh satu serangan Luming. Hal ini membuktikan bahwa luka yang diderita Jinci di dalam gua sangat berat. Ditambah lagi racun yang menyelimuti tubuhnya telah sangat melemahkan kekuatannya. Jinci menjadi sangat marah. Matanya dipenuhi niat membunuh yang mengerikan ketika memandang Luming. Namun ketika ia melihat wajah Luming dengan jelas, ekspresinya berubah drastis. Ia mengenali Luming. Luming tidak lagi menyamar sehingga Jinci dapat mengenalinya dengan mudah. Luming sama sekali tidak ingin membuang waktu. Ia langsung menyerang lagi.
Jinci juga menyerang balik. Ia mengatakan bahwa meskipun dirinya terluka, bukan berarti Lu Ming mampu membunuhnya. Bahkan ia berniat membunuh Lu Ming dan mengambil hadiah dari penguasa naga banjir. Cahaya emas menyembur dari tubuh Jinci ketika ia menyerbu ke arah Lu Ming. Benturan keras kembali terjadi ketika mereka bertukar serangan. Tubuh Lu Ming hanya sedikit bergoyang. Namun Jinci justru terpental mundur. Lu Ming menyadari bahwa dalam kondisi sekarang Jinci sama sekali bukan tandingannya. Ia segera menyerang tanpa memberi kesempatan kepada lawannya untuk bernapas. Setiap pukulan dan serangan telapak tangannya mengandung kekuatan yang sangat besar dan terus menghantam tubuh Jinci tanpa henti. Sebagian besar serangan Lu Ming juga diarahkan pada manik bundar yang melayang di atas kepala Jinci. Benturan demi benturan terus terjadi. Setelah puluhan serangan, manik bundar itu akhirnya hancur oleh pukulan Lu Ming. Ketika manik itu pecah, gas beracun di sekitarnya langsung menyerbu lebih kuat ke arah Jinci. Wajah Jinci menjadi semakin pucat. Dalam kemarahan dan keputusasaan, Jinci berubah ke wujud aslinya. Ia berubah menjadi seekor burung luan emas. Namun burung itu bukanlah luan emas murni, melainkan hanya memiliki lebih dari setengah garis keturunan luan emas. Raungan naga menggema. Lu Ming juga menggunakan perpaduan garis keturunannya dan berubah menjadi 9 naga. Pertarungan pun menjadi semakin sengit. Jinci terus memuntahkan darah. Tubuh emasnya kini diselimuti kabut racun hijau yang semakin tebal. Ia mencoba melarikan diri berkali-kali, tetapi selalu dihadang oleh Lu Ming. Semakin lama pertarungan berlangsung, keadaan Jinci semakin buruk. Ketakutan mulai muncul di matanya. Ia sudah merasakan bayangan kematian semakin mendekat. Puluhan gerakan kembali dipertukarkan. Cakar naga Lu Ming akhirnya mencabik tubuh Jinci dan merobek sebagian besar dagingnya. Bulu emas berterbangan di udara ketika Jinci menjerit kesakitan. Lu Ming kemudian menggunakan langkah 9 naga yang menginjak langit. 6 langkah berturut-turut menghantam tubuh Jinci dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Tubuh Jinci jatuh menghantam tanah dan menciptakan lubang besar. Lu Ming turun dari udara dan mencengkeram sayap Jinci dengan cakarnya. Dengan satu tarikan keras, ia merobek sayap tersebut. Darah memercik ke segala arah. Jinci menjerit dengan suara memilukan. Kesombongan yang sebelumnya ia tunjukkan kini sudah tidak tersisa. Yang ada hanya ketakutan dan keputusasaan. Ia benar-benar ketakutan karena merasakan kematian semakin dekat. Cakar naga Lu Ming kembali menghantam tubuhnya dan menghancurkan seluruh kekuatan iblis di dalam tubuh Jinci. Jinci akhirnya memohon belas kasihan. Ia tidak ingin mati. Cakar naga Lu Ming menekan leher Jinci. Lu Ming menatapnya dengan dingin. Ia mengingatkan bagaimana sebelumnya Jinci bersikap sombong dan merampas harta orang lain tanpa ragu. Menurut Lu Ming, kesalahan terbesar Jinci adalah karena terlalu pelit. Jika saat keluar dari gua ia langsung menelan beberapa tetes ramuan kehidupan untuk menyembuhkan luka, maka kekuatannya pasti akan pulih, dan Lu Ming tidak akan mampu mengalahkannya. Namun Jinci terlalu enggan menggunakan ramuan kehidupan tersebut. Barulah Jinci menyadari sesuatu. Ia menebak bahwa Lu Ming adalah salah satu dari 4 orang yang sebelumnya menemukan ramuan kehidupan. Lu Ming mengakui hal tersebut. Jinci segera memohon belas kasihan lagi. Ia berjanji akan memberikan semua hartanya kepada Lu Ming, termasuk ramuan kehidupan di cincin penyimpanannya. Namun Lu Ming hanya mencibir. Membiarkan Jinci hidup sama saja dengan menunggu dirinya dibalas ketika Jinci pulih. Lagi pula setelah membunuh Jinci, semua harta itu tetap akan menjadi miliknya. Jinci masih mencoba memohon. Namun sebelum ia selesai berbicara, Lu Ming sudah mengerahkan kekuatan pada cakar naganya. Dengan satu gerakan, ia langsung membunuh Jinci. Seorang jenius besar dari ras iblis yang bahkan dapat dibandingkan dengan 10 besar dalam daftar 1000 talenta terbaik, akhirnya mati dengan penuh penyesalan. Kekuatan melahap Lu Ming segera meledak dan menyerap energi darah Jinci. Lu Ming juga mengambil cincin penyimpanan miliknya. Ketika ia memeriksa cincin itu, ia menemukan 2 botol giok yang berisi ramuan kehidupan. Lu Ming merasa sangat gembira. Ia segera menyimpan cincin tersebut lalu memandang ke arah gua. Di dalam gua itu terdapat makhluk yang sebelumnya bertarung dengan Jinci dalam waktu yang lama. Lu Ming menduga bahwa kekuatan makhluk itu tidak jauh lebih kuat daripada Jinci. Jika makhluk itu jauh lebih kuat, Jinci tidak mungkin berani menyerangnya berulang kali. Karena Jinci sudah terluka parah, kemungkinan besar makhluk di dalam gua juga tidak berada dalam kondisi yang baik. Hal ini bisa menjadi sebuah kesempatan.
Selain itu, Luming juga memikirkan tentang tiang totem. Jika bukan karena tiang totem, mengapa Jinci bersusah payah menyerang gua itu berkali-kali? Kemungkinan besar tiang totem berada di dalam gua tersebut. Dengan pikiran itu, hati Luming dipenuhi semangat. Ia perlahan mendekati pintu gua dengan sangat hati-hati. Gua itu sangat besar dan dari dalamnya terlihat cahaya samar. Luming masuk perlahan dan mengamati ke dalam. Di dalamnya terdapat sebuah ruang gua yang sangat luas. Di bagian belakang masih terdapat sebuah lorong gua lain, dan cahaya berasal dari arah sana. Namun di depan pintu lorong tersebut terdapat seekor kepiting raksasa berwarna-warni. Meskipun hanya berbaring, ukuran kepiting itu lebih tinggi dari tubuh manusia. Tubuhnya dipenuhi luka dan darah masih mengalir dari luka-luka tersebut. Jelas bahwa kepiting raksasa inilah yang sebelumnya bertarung dengan Jinci. Namun kondisi kepiting itu juga tidak lebih baik dari Jinci. Auranya sangat lemah dan tampak jelas bahwa ia juga terluka parah. Luming segera mulai bergerak. Jari-jarinya menari cepat di udara untuk menuliskan berbagai prasasti formasi. Gerakannya sangat cepat hingga tampak seperti kilatan cahaya. Banyak prasasti memenuhi ruang di sekelilingnya. Kepiting raksasa itu merasakan fluktuasi energi tersebut. Ia mengangkat kepalanya dan melihat Luming. Dengan suara tajam, kepiting itu bangkit lalu merangkak ke arah Luming. Pada saat yang sama, Luming mengaktifkan formasi yang telah ia tulis. Formasi itu bersinar terang dan berubah menjadi panah-panah energi yang melesat menuju kepiting raksasa. Kepiting itu mengibaskan kapitnya dan menangkis semua panah tersebut. Kemudian ia memuntahkan sejumlah besar gas beracun yang menyebar ke arah Luming. Bab 943. Gas beracun sama sekali tidak menjadi ancaman bagi Luming. Ia langsung maju dan bertarung dengan kepiting raksasa itu. Kepiting raksasa tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan kekuatannya tidak lebih lemah dari Jinci, mungkin sedikit lebih kuat. Namun sebagian besar kekuatannya terletak pada racun yang dimilikinya. Bagi orang lain, racun itu adalah ancaman yang mematikan. Namun bagi Luming, racun itu hampir tidak berarti apa-apa karena ia mampu menahannya. Selain itu, kepiting raksasa itu telah terluka sangat parah setelah pertarungan panjang dengan Jinci, sehingga kekuatannya telah berkurang drastis. Karena itulah Luming memiliki keunggulan dalam pertempuran ini. Walaupun memiliki keunggulan, membunuh kepiting raksasa tersebut tetap bukan perkara mudah. Suara benturan keras terus menggema di dalam gua. Luming mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertarung. Setelah pertarungan panjang yang berlangsung ratusan gerakan, akhirnya ia berhasil membunuh kepiting raksasa itu. Namun dirinya sendiri juga mengalami luka yang cukup parah. Luming segera mengeluarkan botol giok yang berisi ramuan kehidupan. Ia meneteskan 2 tetes ramuan tersebut lalu menelannya. Pada saat yang sama, ia juga mengeluarkan sejumlah besar batu mentah dan membiarkan garis keturunan 9 naga melahap energi yang terkandung di dalamnya. Luka di tubuh Luming mulai pulih dengan sangat cepat. Dalam waktu yang tidak lama, semua luka di tubuhnya telah sembuh sepenuhnya. Luming merasakan perubahan itu dengan jelas. Ramuan kehidupan benar-benar memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Tidak lama kemudian, esensi sejati dalam tubuhnya juga pulih sepenuhnya. Setelah memastikan dirinya kembali berada dalam kondisi terbaik, Luming menatap lorong gua yang memancarkan cahaya di depannya. Kemungkinan besar tiang totem berada di dalam sana. Dengan langkah hati-hati Luming berjalan menuju lorong itu. Lorong tersebut cukup panjang dan cahaya datang dari ujung depan. Panjang lorong itu kira-kira lebih dari 100 meter. Setelah melewati lorong tersebut, Luming sampai di sebuah gua besar lainnya. Begitu masuk ke dalam gua itu, Luming terkejut. Tidak ada sedikit pun gas beracun di tempat ini. Sebaliknya, gua tersebut dipenuhi oleh energi spiritual langit dan bumi yang sangat kaya. Bahkan di dalam energi spiritual itu terdapat energi asal langit dan bumi yang sama dengan energi yang terdapat di dalam batu mentah. Energi ini dikenal sebagai energi asal. Tempat ini terasa seperti dunia yang sama sekali berbeda dibandingkan pulau racun di luar sana. Ketika Luming mengamati sekeliling gua, ia melihat sebuah sosok besar duduk bersila di sudut gua. Sosok itu merupakan seorang dari ras dewa bermata 3. Namun sosok tersebut tampak sangat tua. Sisik-sisik di tubuhnya sudah banyak yang rontok, dan kedua tanduk kepalanya tampak kusam serta kehilangan kilau. Walaupun begitu, masih ada sedikit aura kehidupan yang terpancar dari tubuhnya.
Di sekeliling sosok itu juga terdapat banyak kerangka. Kerangka-kerangka tersebut tampak seperti sisa-sisa dari ras dewa bermata tiga yang telah lama mati. Tiba-tiba sosok tua itu membuka matanya dan menatap ke arah Luming. 20 tahun telah berlalu lagi, dan manusia kembali datang ke tempat ini. Suara tua dan berat keluar dari mulutnya, memerintahkan manusia untuk pergi. Luming memandang sosok itu dengan penuh kewaspadaan. Dari aura yang ia rasakan, ras dewa bermata tiga tua itu memang sangat lemah, dan sepertinya sudah berada di ambang kematian. Aura yang terpancar dari tubuhnya hampir tidak memiliki ancaman bagi Luming. Barulah Luming sedikit merasa lega. Ras dewa bermata tiga tua itu kemudian menyatakan bahwa manusia muda itu tampaknya masih takut kepada seseorang yang sudah hampir mati. Luming kemudian menanyakan alasan keberadaannya di tempat ini. Menurut pengetahuan yang dimiliki Luming, terdapat banyak reruntuhan di wilayah ini yang tidak dapat dimasuki oleh ras dewa bermata tiga. Jika mereka memaksa masuk, mereka akan mati. Selain itu, tempat ini juga termasuk salah satu dari 9 wilayah terlarang. Karena itu Luming merasa sangat aneh melihat ras dewa bermata tiga berada di tempat ini. Ras dewa bermata tiga tua itu tertawa dingin. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak datang ke tempat ini atas keinginannya sendiri, melainkan dipaksa. Ia juga mengungkapkan bahwa dunia ini tidak mengizinkan keberadaan makhluk yang berada di atas alam dewa roh. Ras dewa bermata tiga yang berada di dunia ini sebenarnya hanyalah alat ujian bagi ras manusia. Mendengar hal tersebut, mata Luming berkilat. Sejak lama ia memang merasa bahwa ada kekuatan besar yang mengendalikan segala sesuatu di balik pertempuran takdir ini. Seolah-olah seluruh peristiwa itu hanya menjadi tempat pelatihan bagi para jenius manusia. Namun siapa sebenarnya yang mengendalikan semua ini masih menjadi misteri. Ras dewa bermata tiga tua itu kemudian mengatakan bahwa ia dapat menjelaskan semuanya. Luming tetap diam dan mendengarkan dengan tenang sambil tetap menjaga kewaspadaan. Walaupun sosok tua itu tampak lemah, Luming tidak berani bersikap ceroboh. Menurut catatan kuno ras dewa bermata tiga, ras mereka pernah sangat kuat dan menguasai dunia. Di luar dunia ini manusia tidak lebih dari makhluk yang dikalahkan oleh ras dewa bermata tiga, dan bahkan dianggap seperti pelayan mereka. Luming tetap tidak memberikan tanggapan. Ras dewa bermata tiga tua itu melanjutkan ceritanya. Pada masa lampau, manusia yang masih tersisa dengan kekuatan besar telah menangkap sekelompok ras dewa bermata tiga dan menempatkan mereka di dunia ini. Ras tersebut kemudian dibiarkan berkembang biak. Tujuan dari semua itu adalah untuk menjadikan ras dewa bermata tiga sebagai alat untuk melatih para jenius manusia. Manusia berharap dapat melahirkan seorang jenius luar biasa yang mampu melawan ras dewa bermata tiga di dunia luar. Luming terkejut mendengar hal itu. Ia mulai memikirkan tentang dunia luar yang dimaksud oleh ras dewa bermata tiga tersebut. Kemungkinan besar itu bukan dunia tempat ia tinggal saat ini. Mungkin dunia itu adalah alam yang lebih tinggi. Dahulu ras dewa bermata tiga pernah muncul di sebuah pulau kecil di alam yang lebih tinggi dan menyatakan niat mereka untuk menyerang dunia asal. Hal ini membuat Luming semakin yakin bahwa pertempuran takdir mungkin memang dikendalikan oleh sosok besar dari dunia yang lebih tinggi. Banyak pikiran melintas di benaknya dalam sekejap. As dewa bermata tiga tua itu kemudian menjelaskan bahwa karena alasan tersebut, dunia ini tidak mengizinkan keberadaan makhluk yang melampaui alam dewa roh. Jika ada anggota ras dewa bermata tiga yang berhasil menembus alam tersebut, maka mereka akan segera ditekan oleh hukum langit dan bumi atau bahkan dibunuh. Ras dewa bermata tiga tua itu sendiri pernah hampir berhasil menembus alam dewa roh. Namun ia langsung ditekan oleh hukum langit dan bumi hingga mengalami luka yang sangat parah. Ia akhirnya melarikan diri ke tempat ini dengan kondisi sekarat. Karena itulah ia mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak menjadi ancaman bagi Luming. Setelah menceritakan semua itu, ras dewa bermata tiga tua tersebut mengatakan bahwa tidak ada lagi yang dapat ia ceritakan. Ia telah hidup terlalu lama dan hanya mengetahui hal-hal tersebut. Ia juga mengatakan bahwa dirinya telah lama menderita dan lebih memilih kematian. Ia meminta Luming untuk membunuhnya agar ia terbebas dari penderitaan. Luming menatapnya dengan tajam. Ras dewa bermata tiga tua itu kembali menyatakan bahwa tubuhnya sudah hancur dan ia hanya hidup dalam penderitaan. Ia memohon agar Luming mengakhiri hidupnya. Setelah beberapa saat, Luming akhirnya bergerak. Ia melangkah maju sambil memegang tombak panjang di tangannya.
Tombak itu diarahkan ke arah ras dewa bermata tiga tua tersebut. Namun tepat pada saat itu, sudut bibir ras dewa bermata tiga tua itu membentuk senyum dingin. Tiba-tiba sebuah bayangan hitam melesat keluar dari dantiannya dan menyerang Luming dengan sangat cepat. Namun Luming sudah memperkirakan hal itu. Ia segera mundur dengan cepat. Diagram gunung dan sungai berputar di sekeliling tubuhnya sebagai perlindungan. Pada saat yang sama ia melayangkan pukulan kuat ke arah bayangan tersebut. Pukulan itu menghantam bayangan hitam tersebut. Bayangan itu mengeluarkan jeritan tajam. Walaupun sempat hancur, bayangan tersebut kembali berkumpul dan menyerang Luming lagi. Namun serangannya terhalang oleh diagram gunung dan sungai. Dengan satu getaran kuat, bayangan itu terpental jauh. Barulah Luming dapat melihat wujud sebenarnya dari bayangan tersebut. Ternyata bayangan itu adalah sosok kecil dari ras dewa bermata tiga, yang tampak persis seperti sosok tua tadi. Itu adalah roh dewa yang telah dipadatkan oleh ras dewa bermata tiga tua tersebut. Roh dewa itu hampir mencapai alam dewa roh, namun sayangnya gagal karena ditekan oleh hukum langit dan bumi. Luming segera mengambil keputusan. Roh dewa yang belum sempurna itu pasti akan segera menghilang. Jika roh itu ingin membunuhnya, maka ia akan menghancurkannya sepenuhnya. Luming maju ke depan dan terus melancarkan pukulan dengan kedua tangannya. Puluhan bayangan pukulan melesat menuju roh dewa ras dewa bermata tiga. Roh dewa itu mencoba menghindar. Namun jumlah serangan terlalu banyak, sehingga mustahil untuk menghindari semuanya. Setiap kali terkena pukulan, tubuh roh dewa itu akan hancur lalu kembali terbentuk. Namun setiap kali terbentuk kembali, kekuatannya menjadi semakin lemah. Bab 944. Pancaran tinju Luming terus menghantam tanpa henti. Roh dewa dari ras dewa bermata tiga itu semakin melemah di bawah serangan bertubi-tubi tersebut. Jika yang dihadapinya adalah roh dewa yang benar-benar telah mencapai alam dewa roh, Luming sama sekali tidak akan mampu menandinginya. Namun ras dewa bermata tiga tua itu bahkan belum sempat benar-benar menembus alam dewa roh sebelum ditekan oleh hukum langit dan bumi. Ia hanya dapat dianggap sebagai setengah dewa roh. Ditambah lagi tubuhnya telah terluka sangat parah sehingga kekuatannya sangat lemah. Karena itulah roh dewanya kini sepenuhnya ditekan oleh Luming. Setelah beberapa saat, roh dewa itu akhirnya tidak mampu bertahan lagi dan terlempar kembali masuk ke dalam tubuh ras dewa bermata tiga tua tersebut. Ras dewa bermata tiga tua itu mengeluarkan raungan yang mengguncang seluruh gua. Ia menyatakan bahwa siapapun tidak boleh mengambil tiang totem itu dan ia akan menghancurkannya. Setelah itu tubuhnya tiba-tiba bergerak dan menerjang ke arah tertentu. Pandangan Luming segera menyapu seluruh gua. Ia melihat sebuah pilar batu setinggi kira-kira 3 meter berdiri di salah satu sisi gua. Pada permukaan pilar batu itu terdapat berbagai ukiran makhluk seperti naga, phoenix, dan harimau. Luming langsung menyadari bahwa itulah tiang totem. Jantungnya berdetak kencang. Sebelumnya perhatiannya terlalu terfokus pada ras dewa bermata tiga tua tersebut sehingga ia tidak menyadari keberadaan tiang totem itu. Tanpa ragu sedikit pun Luming langsung bergerak maju. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya dan ia menusukkannya ke arah ras dewa bermata tiga tua itu. Tombak tersebut menembus tubuh lawannya dan memakunya ke dinding gua. Ras dewa bermata tiga tua itu mengeluarkan raungan yang penuh kemarahan dan keengganan. Ia menyatakan bahwa ras dewa bermata tiga suatu hari nanti pasti akan memusnahkan umat manusia. Setelah mengeluarkan raungan terakhir yang dipenuhi kebencian, akhirnya ia mati. Ekspresi Luming tetap tenang. Ia sebenarnya dapat memahami keengganan ras dewa bermata tiga tua itu. Makhluk itu telah berlatih sepanjang hidupnya dan hampir mencapai alam dewa roh. Namun pada saat terakhir ia justru ditekan oleh hukum langit dan bumi sehingga seluruh usaha hidupnya menjadi sia-sia. Ia hanya dapat bersembunyi di gua ini dan menunggu kematian datang karena usia tua. Namun bagaimanapun juga mereka berasal dari ras yang berbeda dan merupakan musuh alami. Luming tidak memiliki alasan untuk merasa simpati. Perhatiannya kemudian tertuju sepenuhnya pada tiang totem tersebut. Tujuan kedatangannya ke tempat ini memang untuk mencari tiang totem. Luming berjalan menuju pilar batu itu lalu memeluknya dengan kedua tangannya. Ia mencoba mengangkatnya dengan kekuatan penuh. Namun pilar itu sama sekali tidak bergerak. Luming tersenyum tipis. Ia segera mengerahkan seluruh kekuatannya. Esensi sejati di dalam tubuhnya meledak, dan ia menarik pilar itu dengan sekuat tenaga. Seluruh gua mulai bergetar hebat. Perlahan-lahan tiang totem itu mulai terangkat dari tanah.
Luming mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya. Otot-ototnya menegang dan kekuatan dari pinggangnya meledak. Dengan satu teriakan kuat, tiang totem itu akhirnya terangkat. Namun tepat pada saat itu tiang totem tersebut tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Lebih dari 10 sinar hitam tiba-tiba melesat keluar dari dalamnya dan terbang langsung menuju ruang di antara alis Luming. Luming terkejut. Dalam sekejap ia dapat melihat bahwa sinar-sinar hitam itu sebenarnya adalah roh-roh dewa. Semua roh tersebut berbentuk sosok kecil dari ras dewa bermata tiga. Pada saat itu bayangan kerangka-kerangka yang sebelumnya ia lihat di gua muncul dalam pikirannya. Kemungkinan besar kerangka-kerangka itu adalah milik ras dewa bermata tiga yang juga pernah mencoba menembus alam dewa roh namun gagal dan akhirnya mati di tempat ini. Setelah kematian mereka, roh dewa mereka tetap melekat pada tiang totem tersebut. Luming segera menyadari bahwa ia telah tertipu. Ras dewa bermata tiga tua tadi berpura-pura ingin menghancurkan tiang totem. Padahal sebenarnya ia sengaja memberi petunjuk kepada Luming tentang keberadaan tiang itu agar Luming mencabutnya. Begitu tiang itu dicabut, roh-roh dewa yang tersegel di dalamnya akan menyerang. Namun semuanya terjadi terlalu cepat. Luming tidak memiliki waktu untuk menghindar. Lebih dari 10 roh dewa langsung masuk ke dalam ruang di antara alisnya dan menyerbu ke dalam lautan kesadarannya. Luming segera menutup matanya. Kesadarannya muncul di dalam lautan kesadarannya dalam bentuk tubuh nyata. Lebih dari 10 roh dewa telah muncul di dalam lautan kesadaran tersebut, memancarkan aura yang sangat kuat. Salah satu roh dewa memancarkan kekuatan petir yang sangat kuat. Roh itu tampaknya tidak memiliki kesadaran penuh dan langsung menyerang Luming dengan kecepatan luar biasa. Luming segera menggunakan teknik penekan penjara langit dan melancarkan pukulan. Benturan keras terjadi. Tubuh kesadaran Luming menjadi mati rasa dan ia terpental jauh hingga hampir hancur. Roh dewa lainnya kemudian berubah menjadi sinar api dan menyerang. Konsep api yang sangat kuat menyelimuti seluruh ruang kesadaran. Tubuh kesadaran Luming kembali terpental dan rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh dirinya. Tujuan roh-roh dewa ini adalah menghancurkan pikiran dan kehendak Luming. Jika kehendaknya hancur, maka itu sama saja dengan kematiannya. Sinar emas tajam kemudian melesat dan menebas tubuhnya. Itu adalah konsep emas tingkat tinggi. Konsep yang dimiliki roh-roh dewa tersebut semuanya telah mencapai tingkat keempat, yaitu tingkat tertinggi dari konsep langit dan bumi. Kekuatan ini jauh lebih kuat dibandingkan konsep tingkat ketiga. Serangan itu membelah tubuh kesadaran Luming menjadi dua. Rasa sakit yang menembus hingga ke dalam jiwanya menyebar dengan hebat. Tubuhnya yang terbelah segera mundur dan kemudian terbentuk kembali di kejauhan. Namun wajahnya tampak sangat pucat. Di dalam lautan kesadaran, tubuhnya memang dapat terbentuk kembali selama kehendaknya masih ada. Namun rasa sakit yang ia rasakan benar-benar nyata. Situasi ini sangat berbahaya. Jika ia tidak mampu menahan rasa sakit dan kehendaknya hancur, maka tubuh kesadarannya tidak akan pernah terbentuk kembali. Itu berarti kematian. Ini adalah ujian kekuatan kehendak. Luming menggeram pelan. Kehendaknya sangat teguh dan ia tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan. Dua roh dewa kembali menyerangnya. Luming justru melompat maju dan menghadapi mereka secara langsung. Di dalam lautan kesadarannya sendiri, ia tidak takut. Pertarungan sengit pun terus berlangsung. Tubuh kesadaran Luming berkali-kali hancur dan kembali terbentuk. Namun kehendaknya tetap teguh. Pada awalnya ia benar-benar berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun semakin lama ia bertarung, semakin berani dirinya. Ia mulai terbiasa bertarung di dalam lautan kesadarannya sendiri. 10 hari kemudian, Luming berhasil melukai salah satu roh dewa yang memiliki konsep api. Satu pukulan darinya menghancurkan lengan roh dewa tersebut. Lengan itu berubah menjadi energi konsep api dan terserap ke dalam tubuh kesadaran Luming. Pemahaman Luming terhadap konsep api langsung meningkat sedikit. Luming sangat terkejut sekaligus bersemangat. Jika roh-roh dewa ini dapat diserap, maka semuanya bisa menjadi sumber kekuatannya. Sejak saat itu semangatnya semakin meningkat. Waktu terus berlalu. Tubuh fisik Luming tetap berdiri di dalam gua sambil memegang tiang totem tanpa bergerak. Namun teknik naga perangnya berputar secara otomatis seperti pusaran besar, menyerap energi spiritual dan energi asal di sekitarnya. Tingkat kultivasinya perlahan-lahan meningkat. Sementara itu di dalam lautan kesadarannya, pertarungan terus berlangsung. Semakin lama Luming bertarung,
semakin kuat dan semakin berani dirinya. Sebulan kemudian, akhirnya salah satu roh dewa berhasil dikalahkan sepenuhnya oleh Lu Ming. Konsep langit dan bumi yang dimiliki roh dewa itu sepenuhnya diserap oleh Lu Ming. Pemahaman konsepnya meningkat secara signifikan. Bab 945. Waktu berlalu dengan sangat cepat. 1 bulan, 2 bulan, lalu waktu terus berjalan tanpa disadari. Lu Ming tidak lagi mengetahui dengan pasti berapa lama waktu telah berlalu. Yang ia ketahui hanyalah satu hal. Pertempuran. Pertempuran besar yang tak henti-hentinya terjadi di dalam lautan kesadarannya. Ia terus bertarung melawan lebih dari selusin roh dewa. Kehendaknya sangat teguh. Tidak peduli seberapa parah tubuh kesadarannya dihancurkan, ia selalu dapat terbentuk kembali. Tekadnya keras seperti batu dan tidak ada kekuatan yang mampu menggoyahkannya. Satu demi satu roh dewa itu akhirnya dikalahkan oleh Lu Ming. Setiap kali sebuah roh dewa hancur, niat yang terkandung di dalamnya akan menyatu dengan rune niat milik Lu Ming. Pemahaman Lu Ming terhadap niat tersebut meningkat dengan sangat cepat. Roh-roh dewa itu mengandung berbagai macam niat langit dan bumi. Pertempuran terus berlangsung tanpa henti. Pada suatu saat, di dalam lautan kesadaran Lu Ming hanya tersisa satu roh dewa terakhir. Roh dewa itu telah memahami niat bumi. Kekuatan pertahanannya sangat luar biasa. Tubuhnya dilindungi oleh niat bumi yang tebal seperti lapisan pelindung yang kokoh. Lu Ming merasa cukup terkejut. Roh dewa ini memiliki pertahanan yang sangat kuat, seolah-olah dilindungi oleh cangkang yang tak tertembus. Ia menjadi lawan yang paling sulit dikalahkan. Lu Ming terus bertarung melawannya. Pertempuran berlangsung sangat sengit. 3 hari berlalu tanpa henti. Akhirnya Lu Ming berhasil menemukan celah dalam pertahanan lawannya. Dengan serangan yang kuat, roh dewa terakhir itu akhirnya dihancurkan sepenuhnya. Saat roh dewa itu hancur, niat bumi yang terkandung di dalamnya langsung menyatu dengan pemahaman Lu Ming. Pemahaman Lu Ming terhadap niat bumi meningkat dengan sangat besar. Lu Ming merasa sangat gembira. Ia menyadari bahwa rencana licik ras dewa bermata 3 tua itu justru memberikan keuntungan besar baginya. Keempat niat yang ia kuasai mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Setelah semua roh dewa dikalahkan, kesadaran Lu Ming kembali ke tubuh fisiknya. Ia membuka matanya. Ia masih berdiri di dalam gua sambil memegang tiang totem di tangannya. Lu Ming merenung sejenak. Ia tidak mengetahui berapa lama ia bertarung di dalam lautan kesadarannya. Rasanya seperti telah berlalu sangat lama. Namun jika pertempuran takdir di dunia luar telah berakhir, ia seharusnya sudah dipindahkan keluar dari tempat ini. Hal itu berarti pertempuran tersebut kemungkinan besar masih berlangsung. Tiba-tiba Lu Ming merasakan sesuatu yang berbeda pada tubuhnya. Ia segera memeriksa keadaan di dalam tubuhnya. Saat itulah jantungnya bergetar hebat. Energi sejati di dalam tubuhnya telah meningkat dengan sangat besar. Kekuatan itu jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat ke-7 dari alam embrio roh. Lu Ming benar-benar terkejut. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Ia hanya bertarung melawan lebih dari selusin roh dewa di dalam lautan kesadarannya. Namun tingkat kultivasinya justru melonjak dari tingkat ke-4 alam embrio roh langsung ke tahap awal tingkat ke-7. Ini adalah peningkatan 3 tingkat sekaligus. Hal yang benar-benar sulit dipercaya. Lu Ming segera memeriksa keadaan niat yang ia kuasai. Hatinya berdebar penuh kegembiraan. Niat angin, api, dan petir yang ia kuasai telah mencapai puncak tingkat atas dari tingkat ketiga. Ia hanya selangkah lagi dari kesempurnaan tingkat ketiga. Sementara itu niat bumi sedikit lebih lemah, namun juga telah mencapai tahap akhir dari tingkat atas tingkat ketiga. Peningkatan ini benar-benar sangat besar. Lu Ming merasa sangat takjub. Ia tidak menyangka bahwa hanya dengan bertarung melawan roh-roh dewa tersebut, kekuatannya dapat meningkat begitu pesat. Ini adalah kesempatan besar yang sangat langka. Lu Ming merasakan energi yang kuat mengalir di seluruh tubuhnya. Matanya dipenuhi harapan. Dengan kekuatan yang ia miliki sekarang, ia merasa bahwa dirinya dapat dengan mudah mengalahkan Luotian seperti sebelumnya. Namun ia juga menyadari bahwa waktu telah berlalu cukup lama. Ia tidak mengetahui apakah Luotian juga telah mengalami peningkatan kekuatan. Saat Lu Ming sedang memikirkan hal tersebut, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di bawah tiang totem. Ia segera menyimpan tiang totem itu ke dalam cincin penyimpanannya.
Di tempat tiang totem tadi tertancap terdapat sebuah lubang. Di dalam lubang itu terlihat sebagian benda logam dengan pola-pola aneh. Benda logam itu tampak sangat besar dan hanya sebagian kecil yang terlihat. Lu Ming segera membersihkan batu-batu di sekitarnya. Setelah itu ia menyadari bahwa benda tersebut sebenarnya adalah sebuah kotak logam besar. Lu Ming mengangkat kotak logam itu keluar dari lubang. Rasa penasaran muncul dalam hatinya. Ia membuka kotak logam tersebut. Di dalamnya terdapat dua sosok manusia yang terbuat dari giok. Tinggi kedua sosok itu sama seperti manusia biasa. Mereka tampak seperti patung yang diukir dari giok yang sangat berharga. Namun dari tubuh kedua sosok itu terpancar esensi kehidupan yang sangat kuat. Pupil mata Lu Ming langsung mengecil. Ia segera memikirkan sebuah jenis harta legendaris. Esensi giok langit dan bumi. Ini bukanlah patung giok biasa, melainkan esensi giok langit dan bumi yang terbentuk secara alami, setelah menyerap esensi langit dan bumi selama waktu yang sangat panjang. Jika makhluk semacam ini benar-benar matang dan memperoleh kecerdasan, maka ia akan menjadi makhluk yang sangat menakutkan. Dalam legenda disebutkan bahwa pada masa lampau pernah muncul esensi giok langit dan bumi yang telah matang di wilayah timur. Makhluk tersebut memiliki kekuatan yang sangat mengerikan dan hampir tak terkalahkan. Ia bahkan mampu bersaing dengan seorang kaisar bela diri. Kemunculannya pernah memicu badai pertumpahan darah yang besar di seluruh wilayah timur, sebelum akhirnya dibunuh oleh sosok yang jauh lebih kuat. Namun esensi giok langit dan bumi sangat sulit untuk benar-benar matang. Sebelum mencapai tahap tersebut, jika esensi giok ini belum memperoleh kecerdasan spiritual, maka ia adalah harta tertinggi yang sangat langka. Nilainya hampir tidak dapat diukur. Esensi giok langit dan bumi dapat digunakan bersama bahan-bahan khusus lainnya untuk memurnikan sebuah tubuh sempurna. Jika seorang ahli alam dewa roh mendekati akhir hidupnya, roh dewanya dapat dipindahkan ke tubuh yang dimurnikan dari esensi giok ini. Dengan cara itu ia dapat memperoleh kehidupan baru. Nilai dari benda ini benar-benar luar biasa. Dan kini Lu Ming justru memperoleh dua esensi giok langit dan bumi sekaligus. Jantungnya berdetak sangat cepat. Pada saat itu ia langsung memikirkan seseorang. 9 matahari tertinggi. Jika sosok itu memiliki esensi giok langit dan bumi ini, maka ia dapat membentuk kembali tubuh fisiknya dan kembali hidup di dunia. Memikirkan hal itu membuat hati Lu Ming dipenuhi kegembiraan yang luar biasa. Kegembiraan yang ia rasakan bahkan jauh lebih besar dibandingkan saat ia mengetahui bahwa kultivasinya telah meningkat pesat. Sepanjang perjalanannya hingga saat ini, 9 matahari tertinggi telah membantunya berkali-kali. Semua pencapaiannya saat ini tidak terlepas dari bantuan sosok tersebut. Jika bukan karena bantuan itu, ia mungkin masih menjadi orang lemah yang kehilangan garis keturunan di keluarga Lu di kota angin api Kekaisaran Matahari Terik. Bahkan mungkin ia sudah mati sejak lama. Sejak dahulu ia selalu memiliki satu keinginan. Ia ingin menemukan harta yang dapat membantu 9 matahari tertinggi membentuk kembali tubuhnya. Kini akhirnya kesempatan itu datang. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan menenangkan hatinya yang dipenuhi kegembiraan. Saat ia terus memeriksa isi kotak logam itu, ia menemukan sebuah jimat giok di samping kedua esensi giok langit dan bumi tersebut. Lu Ming mengambil jimat giok itu. Ia mengetahui bahwa benda ini adalah jimat yang digunakan untuk menyimpan teknik rahasia atau catatan khusus. Ia segera memeriksa isi jimat giok tersebut dengan kesadarannya. Ternyata jimat itu berisi sebuah teknik rahasia. Teknik tersebut bernama mantra terlarang kembar. Nama yang sangat aneh. Lu Ming segera mempelajari isi teknik tersebut. Semakin ia membaca, semakin besar keterkejutannya. Teknik rahasia ini benar-benar luar biasa dan sangat aneh. Menurut catatan di dalamnya, teknik ini memungkinkan seseorang untuk memurnikan satu tubuh menjadi 2 tubuh. Bukan sekadar membuat klon biasa. Teknik ini menggunakan esensi giok langit dan bumi sebagai bahan utama. Penggunanya harus membelah jiwanya menjadi 2 bagian dan menciptakan tubuh kedua. Tubuh asli tetap menjadi tubuh utama. Sementara tubuh baru menjadi tubuh kedua. Tubuh kedua ini tidak sama dengan klon biasa. Klon biasa hanya memiliki sebagian kekuatan dari tubuh asli dan tidak dapat berkembang lebih jauh. Kekuatan klon akan tetap sama seperti saat ia diciptakan. Namun tubuh kedua yang dihasilkan oleh mantra terlarang kembar benar-benar berbeda. Tubuh kedua itu memiliki kekuatan dan aura yang hampir sama dengan tubuh utama. Ia juga dapat berkultivasi, memahami niat langit dan bumi,
serta meningkatkan kekuatannya sendiri. Kedua tubuh bahkan dapat saling berkomunikasi. Ini berarti seolah-olah ada dua orang yang berkultivasi pada saat yang sama. Perbedaannya hanya satu. Tubuh kedua tidak memiliki kesadaran sendiri. Ia sepenuhnya dikendalikan oleh tubuh utama dan tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Seluruh keberadaannya hanya berfokus pada kultivasi. Hal ini membuat kecepatan kultivasinya bahkan bisa lebih cepat dibandingkan tubuh utama. Selain itu, terdapat keuntungan lain yang sangat luar biasa. Jika tubuh utama mati secara tidak sengaja, kesadaran dapat bangkit kembali di tubuh kedua. Hal itu sama saja dengan memperoleh satu kehidupan tambahan. Namun pada bagian akhir teknik tersebut terdapat peringatan. Mantra terlarang kembar adalah teknik terlarang yang hanya dapat digunakan satu kali dalam seumur hidup. Jika seseorang mencoba menggunakannya lebih dari sekali, maka tubuh dan jiwanya akan hancur sepenuhnya. Bab 946. Selain itu, mantra terlarang kembar memiliki kemungkinan kegagalan. Jika percobaan pertama gagal dan seseorang mencoba menggunakannya kembali, maka bahaya yang dihadapi akan meningkat berkali-kali lipat. Lu Ming sangat terkejut setelah membaca semuanya. Teknik rahasia ini benar-benar luar biasa. Kini ia juga memahami alasan mengapa di dalam kotak logam tersebut terdapat dua esensi giok langit dan bumi. Kedua esensi itu memang dipersiapkan untuk melatih mantra terlarang kembar. Siapapun pasti akan tergoda oleh teknik rahasia yang begitu menakjubkan. Lu Ming memikirkan rencananya dengan hati-hati. Ia memutuskan bahwa satu esensi giok langit dan bumi akan diberikan kepada 9 matahari tertinggi agar sosok itu dapat membentuk kembali tubuhnya. Sementara satu esensi lainnya akan ia gunakan untuk mencoba melatih mantra terlarang kembar. Namun ia juga telah membuat keputusan. Jika percobaan pertama gagal, maka ia akan segera menyerah dan tidak akan mencoba lagi. Setelah membuat keputusan tersebut, Lu Ming menutup kembali kotak logam itu dengan hati-hati, lalu menyimpannya. Untuk saat ini ia tidak mungkin melatih teknik tersebut. Selain membutuhkan esensi giok langit dan bumi, ia juga memerlukan berbagai bahan lain. Yang paling penting adalah bahan yang dapat memelihara dan menstabilkan jiwa. Ia hanya dapat mempersiapkan semuanya setelah pertempuran takdir ini berakhir. Setelah itu Lu Ming memanggil kitab takdir. Dengan satu pikiran, kitab takdir muncul di hadapannya. Lu Ming segera memeriksa nilai keberuntungannya. Ia terkejut ketika melihat angkanya. Nilai keberuntungannya telah mencapai lebih dari 300.000. Perjalanan ke Pulau Racun di Langit kali ini ternyata memberinya lebih dari 200.000 nilai keberuntungan tambahan. Ini benar-benar merupakan kesempatan besar. Saat itu Lu Ming juga melihat sebuah pemberitahuan di dalam kitab takdir. 9 tiang totem telah muncul. Hanya tersisa satu lagi sebelum kotak kuno takdir dapat dibuka. Lu Ming menyipitkan matanya. Hal ini berarti waktu yang telah berlalu kemungkinan besar sudah sangat lama. Pertempuran takdir mungkin akan segera berakhir. Ia memperkirakan bahwa dirinya telah berada di tempat ini setidaknya selama beberapa bulan. Lu Ming memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini. Ia menyimpan semua barangnya lalu memeriksa gua itu sekali lagi. Setelah memastikan tidak ada benda lain yang tertinggal, ia segera berjalan keluar. Di luar gua, kabut racun yang tebal masih menyelimuti seluruh area. Lu Ming segera mengaktifkan kekuatan melahap untuk melindungi tubuhnya dari racun tersebut. Kemudian ia melangkah maju. Setelah meninggalkan gua, kecepatan Lu Ming meningkat dengan sangat cepat. Ia menempuh ribuan mil hanya dalam waktu singkat. Tak lama kemudian berbagai serangga beracun mulai muncul di sekitarnya. Namun sekarang tingkat kultivasi Lu Ming telah meningkat pesat. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Makhluk-makhluk itu sama sekali tidak mampu menghalanginya. Sepanjang perjalanan ia juga menemukan banyak ramuan spiritual dan memetiknya. Tidak lama kemudian ia tiba di tepi Pulau Racun di Langit. Di permukaan danau masih terdapat kabut racun hijau yang sangat tebal. Kabut racun tersebut hanya akan menghilang setiap 3 bulan sekali. Saat ini jelas belum waktunya. Lu Ming merenung sejenak. Ia tidak ingin menunggu terlalu lama. Jika pertempuran takdir berakhir dalam 10 hari atau setengah bulan, ia mungkin akan melewatkannya jika tetap tinggal di sini. Ia kemudian memikirkan sebuah cara. Lu Ming segera memasuki diagram gunung dan sungai. Di luar hanya tersisa gulungan gambar yang melayang di udara. Ia mengendalikan diagram gunung dan sungai dari dalam dan mengarahkannya menuju permukaan danau.
Tak lama kemudian diagram tersebut diselimuti kabut racun yang pekat. Untungnya bahan yang digunakan untuk membuat diagram gunung dan sungai sangat luar biasa dan memiliki tingkat yang sangat tinggi. Kabut racun itu tidak mampu menembusnya. Tidak lama kemudian diagram tersebut berhasil melewati danau dan mencapai tepi seberang. Lu-Ming keluar dari dalam diagram gunung dan sungai lalu menyimpannya kembali. Akhirnya ia berhasil keluar dari pulau racun di langit. Ia memutuskan untuk mencari Bai Chixue dan yang lainnya terlebih dahulu. Ia juga ingin mengetahui apa yang telah terjadi selama dirinya berada di pulau tersebut. Lu-Ming berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Selama perjalanan ia mencoba mengirim pesan kepada Bai Chixue, Wen Zhongli, dan yang lainnya menggunakan jimat giok komunikasi. Namun tidak ada satupun yang memberikan tanggapan. Kemungkinan besar jarak mereka terlalu jauh. Lu-Ming hanya bisa terus terbang sambil mencari. Ia terbang selama 1 hari penuh dan menempuh jutaan mil. Namun yang mengejutkan, ia tidak bertemu satu orang pun. Bahkan ras dewa bermata 3 juga tidak terlihat. Lu-Ming mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ia telah terbang sejauh itu tetapi tidak bertemu siapapun. Hal itu terasa sangat tidak wajar. Ia kemudian kembali menuju tempat di mana sebelumnya Bai Chixue dan yang lainnya berkumpul. Namun tempat itu telah kosong. Jelas mereka telah pergi sejak lama. Lu-Ming merasa semakin curiga. Ia memutuskan untuk pergi menuju kota kerajaan ras dewa bermata 3. Ia berencana menangkap beberapa dari mereka untuk menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Berdasarkan peta yang ia peroleh sebelumnya, kota kerajaan ras dewa bermata 3 terletak di pusat dunia ini. Lu-Ming terbang selama 1 hari penuh sebelum akhirnya mendekati wilayah perbatasan kota tersebut. Tiba-tiba 2 cahaya merah darah muncul di kejauhan dan melesat dengan kecepatan tinggi. Ketika Lu-Ming hendak mengejar mereka, kedua cahaya itu tiba-tiba berhenti dan berbalik menuju ke arahnya. Cahaya tersebut menghilang dan memperlihatkan 2 pemuda. Keduanya mengenakan jubah merah darah dengan pedang panjang di punggung mereka. Aura pedang yang mereka pancarkan sangat kuat dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam. Lu-Ming segera memikirkan satu kemungkinan. Aura mereka sangat mirip dengan teknik kultivasi milik sekte mayat surgawi. Namun keduanya terlihat berbeda. Salah satu pemuda memiliki tahi lalat besar di dagunya. Ia memandang Lu-Ming dengan tatapan dingin. Pemuda itu menyatakan bahwa masih ada orang dari benua padang gurun ilahi yang berkeliaran sendirian di tempat ini. Baginya hal itu adalah kesempatan yang baik untuk membunuh dan merebut nilai keberuntungan milik Lu-Ming. Pemuda lainnya juga berbicara dengan nada dingin. Ia mengatakan bahwa nilai keberuntungan Lu-Ming boleh diambil oleh rekannya, sedangkan cincin penyimpanan Lu-Ming akan menjadi miliknya. Mendengar kata-kata tersebut, jantung Lu-Ming bergetar. Pikirannya berputar dengan cepat. Kedua pemuda itu menyebut dirinya sebagai orang dari benua padang gurun ilahi. Namun orang-orang dari benua tersebut tidak pernah menyebut diri mereka dengan cara seperti itu. Hal itu berarti satu kemungkinan. Kedua orang ini mungkin bukan berasal dari benua padang gurun ilahi. Namun hal tersebut terasa sangat aneh. Sejak zaman kuno, pertempuran takdir selalu berlangsung secara terpisah di setiap wilayah. 5 wilayah besar di benua padang gurun ilahi menjalankan pertempuran mereka sendiri. Tidak pernah ada orang dari benua lain yang ikut campur. Namun kini orang dari benua lain justru muncul di sini. Hal ini membuat hati Lu-Ming bergejolak. Kemungkinan besar selama dirinya berada di pulau racun di langit, sesuatu telah terjadi di dunia luar. Pemuda dengan tahi lalat di dagu mencibir ketika melihat Lu-Ming tidak berbicara. Ia menganggap Lu-Ming sebagai orang bisu. Pemuda lainnya tidak peduli. Baginya yang penting adalah membunuh Lu-Ming. Pada saat itu Lu-Ming akhirnya berbicara. Ia bertanya dari mana mereka berasal. Pemuda bertahi lalat itu tertawa dingin. Ia menyatakan bahwa tidak masalah memberitahu orang yang akan segera mati. Mereka berasal dari benua pedang darah. Setelah mengatakan hal itu, pemuda tersebut langsung menyerang. Energi pedang merah darah sepanjang ribuan meter menebas ke arah Lu-Ming. Kedua pemuda itu memiliki aura yang sangat kuat. Tingkat kultivasi mereka telah mencapai tingkat kelima alam embrio roh. Jika mereka muncul sebelum Lu-Ming memasuki pulau racun di langit, mereka mungkin akan berada di sekitar peringkat 40 atau 50 dalam daftar 1000 jenius. Namun sekarang semuanya berbeda. Lu-Ming hanya mengangkat tangannya dengan santai. Energi pedang merah darah itu langsung hancur seketika.
Ekspresi kedua pemuda itu berubah drastis. Tatapan mereka menjadi serius. Lu Ming melangkah maju perlahan. Matanya menjadi dingin. Ia kembali menanyakan alasan mengapa orang dari benua pedang darah muncul di tempat ini. Ia juga menanyakan kemana para jenius dari benua padang gurun ilahi pergi. Namun kedua pemuda itu sama sekali tidak berniat menjawab. Pemuda bertahi lalat itu meledakkan aura pembunuhannya. Energi darahnya melonjak ke langit dan berubah menjadi pedang besar berwarna merah. Teknik kultivasi yang ia gunakan sangat mirip dengan teknik pedang darah milik sekte mayat surgawi. Namun teknik yang digunakan oleh orang dari benua pedang darah terlihat jauh lebih murni. Pemuda lainnya juga segera bersiap menyerang. Aura pedangnya menyebar ke segala arah. Aura pedang merah darah itu bahkan mengandung kekuatan niat api yang kuat. Bab 947. Dua cahaya pedang merah darah menebas ke arah Lu Ming dengan kekuatan yang mengerikan. Lu Ming menengus dingin. Ia melangkah maju lalu mengayunkan tangannya 2 kali. 2 suara keras terdengar bersamaan. Kedua cahaya pedang merah darah itu langsung hancur berkeping-keping. Pupil kedua pemuda dari benua pedang darah langsung menyusut tajam. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan yang luar biasa. Barusan mereka telah menggunakan hampir seluruh kekuatan mereka dalam 2 tebasan tersebut. Namun serangan itu dihancurkan dengan sangat mudah oleh Lu Ming. Pemuda yang memiliki tahi lalat di dagunya langsung berteriak. Ia menyadari bahwa mereka telah bertemu dengan seorang ahli yang sangat kuat. Keduanya segera berbalik dan melarikan diri. Mereka sadar bahwa orang yang berdiri di hadapan mereka kemungkinan besar adalah salah satu jenius teratas dari benua padang gurun ilahi. Lu Ming menengus dingin. Ia melangkah maju dan tubuhnya berubah menjadi bayangan cahaya. Dalam sekejap ia telah menyusul kedua pemuda tersebut. 2 telapak tangannya kembali menghantam keluar. Kedua pemuda itu mencoba menangkis dengan seluruh kekuatan mereka. Namun serangan itu tetap mengenai mereka. Darah menyembur keluar dari mulut mereka. Tubuh mereka terpental keras dan jatuh ke tanah, menciptakan 2 lubang besar di permukaan tanah. Lu Ming turun dari udara. Aura kuatnya menyelimuti keduanya. Dengan suara dingin ia menanyakan keberadaan para jenius dari benua padang gurun ilahi. Namun pemuda yang memiliki tahi lalat di dagu itu memperlihatkan tatapan gila. Ia menolak untuk berbicara. Ia merasa bahwa jika ia berbicara pun tetap akan mati. Karena itu ia memilih untuk tidak mengatakan apapun. Tiba-tiba cahaya merah darah muncul dari tubuhnya. Darahnya seakan-akan terbakar. Dengan teriakan keras tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke satu arah. Pemuda lainnya juga memperlihatkan kegilaan yang sama. Ia berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke arah lain. Lu Ming menganggap tindakan itu sebagai usaha bunuh diri. Ia segera menggunakan langkah 9 naga penjejak surga. Dengan tingkat kultivasi yang dimilikinya sekarang, kecepatannya mencapai tingkat yang luar biasa. Dalam beberapa saat saja ia telah menyusul pemuda bertahi lalat itu. 1 pukulan menghantam keluar. Tubuh pemuda itu langsung hancur dan ia tewas seketika. Lu Ming segera berbalik dan mengejar pemuda yang lain. Pemuda tersebut melihat bahwa ia tidak dapat melarikan diri. Matanya menjadi merah seperti binatang buas yang terpojok. Ia menyerang Lu Ming dengan kegilaan penuh. Namun perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Serangan itu dengan mudah dihancurkan oleh Lu Ming. Dalam beberapa gerakan saja pemuda itu juga terbunuh. Lu Ming mengerutkan kening sedikit. Orang-orang dari benua pedang darah memiliki teknik kultivasi yang luar biasa dan mereka sama sekali tidak takut mati. Sifat mereka sangat kejam dan gila. Karena itu Lu Ming tidak berhasil mendapatkan informasi apapun dari mereka. Garis keturunan 9 naga muncul. Ia melahap esensi darah dan energi dari kedua pemuda tersebut. Lu Ming kemudian mengingat sesuatu. Sebelum bertemu dengannya, kedua pemuda itu sedang menuju ke arah utara. Mungkin jika ia menuju ke arah itu, ia akan menemukan sesuatu. Dengan pikiran tersebut, Lu Ming segera terbang ke arah utara. Sementara itu, sekitar 1 juta mil di utara posisi Lu Ming, sebuah pertempuran besar sedang berlangsung di pegunungan. Di salah satu puncak gunung, cahaya bersinar sangat terang. Berbagai prasasti memenuhi udara. Banyak formasi besar muncul dan membentuk perisai cahaya yang menyelimuti seluruh puncak gunung. Sekitar beberapa ratus orang berada di puncak gunung tersebut. Mereka semua adalah murid dari sekte jimat. Sebagian dari mereka duduk bersila. Sebagian lainnya terus mengukir prasasti di sekitar gunung.
Di antara mereka terdapat seorang pemuda berambut perak panjang. Ia adalah Huan Zhen. Ia memimpin seluruh murid sekte jimat di tempat itu. Di antara kerumunan tersebut juga terdapat Wen Zhongli, Bai Qixue, Jimai, dan yang lainnya. Di luar puncak gunung itu berdiri lebih dari selusin orang. Semua orang itu mengenakan jubah merah darah dan membawa pedang merah darah di punggung mereka. Penampilan mereka sama persis dengan dua pemuda dari benua pedang darah yang sebelumnya bertemu dengan Lu Ming. Di antara mereka terdapat seorang pemuda dengan rambut merah darah panjang. Aura yang dipancarkannya sangat menakutkan. Ia mengayunkan pedangnya dan cahaya pedang merah darah yang besar menebas ke arah perisai cahaya di puncak gunung. Serangan itu membuat seluruh perisai cahaya bergetar hebat. Tubuh Huan Zhen dan yang lainnya juga ikut bergetar. Pemuda berambut merah darah itu memandang ke arah mereka dengan dingin. Ia menyatakan bahwa kekuatan sekte jimat terlalu lemah dan semua orang di dalamnya hanya pantas untuk mati. Huan Zhen mencoba berbicara dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa sekte jimat tidak berniat bersaing memperebutkan tiang totem terakhir. Namun pemuda berambut merah darah itu hanya tertawa dingin. Ia menganggap mereka hanya seperti serangga yang menghalangi jalan. Selain itu, nilai keberuntungan yang dimiliki oleh para murid sekte jimat juga cukup besar. Bagi mereka itu seperti potongan daging gemuk yang sangat menggiurkan. Lebih dari selusin pemuda dari benua pedang darah langsung menyerang bersama. Cahaya pedang merah darah terus-menerus menebas ke arah puncak gunung. Di dalam formasi, wajah Wen Zhongli, Bai Qixue, dan yang lainnya menjadi pucat. Kekuatan spiritual mereka terus terkuras untuk mempertahankan formasi tersebut. Jika keadaan ini terus berlanjut, kekuatan spiritual mereka akan segera habis. Begitu formasi itu runtuh, para murid sekte jimat pasti akan dibantai oleh lawan. Kekuatan lawan benar-benar terlalu kuat. Ini bahkan hanya sebagian dari orang-orang benua pedang darah. Di antara mereka terdapat dua orang yang kekuatannya setara dengan Huan Zhen. Jika formasi itu runtuh, Huan Zhen hanya dapat menahan satu orang saja. Orang lainnya dapat dengan mudah membantai seluruh murid sekte jimat. Ditambah lagi masih ada lebih dari 10 pemuda kuat lainnya. Banyak murid sekte jimat mulai memperlihatkan ekspresi pahit. Pertempuran takdir kali ini jauh lebih berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa jenius dari benua lain akan ikut campur. Jika mereka tidak berhati-hati, sekte jimat mungkin akan benar-benar dimusnahkan di sini. Pada saat itu Huan Zhen diam-diam mengirim pesan kepada Wen Zhongli, Bai Qixue, dan yang lainnya. Ia mengatakan bahwa ia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membentuk formasi terakhir guna menahan musuh. Ia meminta mereka segera melarikan diri. Namun Wen Zhongli langsung menolak. Ia tidak ingin meninggalkan Huan Zhen sendirian. Para murid lainnya juga menyatakan hal yang sama. Mereka ingin tetap bersama. Namun pada saat itu pemuda berambut merah darah tertawa dingin. Aura yang lebih mengerikan meledak dari tubuhnya. Di atas kepalanya muncul sebuah roda besar berwarna merah darah. Roda tersebut tampak terbentuk dari pedang-pedang merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Roda itu berputar dengan kecepatan tinggi dan ukurannya sebesar gunung. Kemudian roda pedang itu menghantam keras ke arah perisai cahaya di puncak gunung. Wajah Huan Zhen dan yang lainnya langsung berubah. Energi mental mereka meledak keluar dengan cepat dan mengalir ke dalam prasasti formasi di sekitar mereka. Ledakan besar terjadi. Roda pedang merah darah menghantam perisai cahaya dengan kekuatan yang menghancurkan. Gunung berguncang hebat. Perisai cahaya mulai retak satu demi satu. Tubuh Huan Zhen dan yang lainnya gemetar. Beberapa murid dengan kultivasi lebih rendah bahkan memuntahkan darah. Para murid yang sebelumnya sedang bermeditasi untuk memulihkan diri juga, segera bangkit untuk membantu mempertahankan formasi. Namun kekuatan roda pedang itu terlalu menakutkan. Pedang-pedang merah darah terus berputar dan menebas perisai cahaya tanpa henti. Ledakan demi ledakan terdengar. Perisai cahaya semakin banyak yang hancur. Akhirnya Huan Zhen memberikan perintah terakhir. Ia memerintahkan semua orang untuk melepaskan boneka pertempuran mereka dan menggunakan gulungan prasasti untuk membuka jalan keluar. Dengan suara ledakan besar, seluruh formasi runtuh. Perisai cahaya hancur berkeping-keping. Banyak murid sekte jimat segera melepaskan boneka-boneka mereka untuk melindungi kelompok tersebut. Pada saat yang sama berbagai gulungan prasasti diaktifkan. Sebagian digunakan untuk bertahan dan sebagian lagi untuk menyerang. Mereka mencoba menerobos keluar dari satu arah. Namun pemuda berambut merah darah tertawa dingin.
Ia mengendalikan roda pedang raksasa dan menghancurkan boneka-boneka yang menghalangi jalan. Lebih dari selusin cahaya pedang merah darah menebas ke arah para murid sekte jimat. Meskipun jumlah murid sekte jimat cukup banyak, sebagian besar kekuatan tempur mereka tidak terlalu kuat. Mereka sama sekali tidak sebanding dengan para jenius dari benua pedang darah. Bahkan yang paling lemah di antara musuh telah mencapai tingkat keempat alam embrio roh. Jeritan menyedihkan terdengar. Seorang murid sekte jimat terbunuh di tempat. Bab 948. Huan Zhen dan para murid sekte jimat meraung marah sambil melancarkan serangan balasan. Namun pemuda berambut merah darah itu langsung menargetkan Huan Zhen. Ia mengendalikan roda pedang raksasa untuk menekan Huan Zhen tanpa henti. Walaupun Huan Zhen sangat kuat, ia hanya mampu bertahan dengan susah payah. Di sisi lain, seorang pemuda kurus dari benua pedang darah yang memiliki tubuh seperti monyet bergerak dengan sangat lincah. Gerakannya seperti pisau terbang yang terus berkedip di udara. Cahaya pedang bersilangan di sekelilingnya dan menghancurkan beberapa boneka pertempuran. Petir kilat menyambar. Dalam satu serangan, seorang murid sekte jimat langsung terbunuh. Setelah membunuhnya, pemuda kurus itu menarik napas dalam-dalam. Melalui hidungnya ia menyerap energi darah dari murid sekte jimat yang telah terbunuh. Wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan. Energi darah itu membuatnya sangat menikmati keadaan tersebut. Tatapannya bahkan menjadi semakin menyeramkan. Namun pada saat itu sebuah cahaya tombak tiba-tiba menembus kehampaan dari arah selatan. Cahaya itu melesat dengan kecepatan luar biasa dan langsung menusuk ke arah pemuda kurus tersebut. Pemuda kurus itu terkejut. Ia segera mencoba menghindar. Namun ia menyadari bahwa tubuhnya telah sepenuhnya terkunci oleh aura tombak tersebut. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia tidak memiliki cara untuk menghilangkan kuncian tersebut. Ia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Cahaya pedang yang mengerikan melesat dari tangannya. Namun ketika bertabrakan dengan cahaya tombak, cahaya pedang itu langsung hancur berkeping-keping. Cahaya tombak meledak dan menembus tenggorokannya. Mata pemuda kurus itu membelalak lebar. Tatapannya penuh dengan keengganan. Tubuhnya langsung terjatuh dan ia mati seketika. Pada saat yang sama, lebih dari selusin cahaya tombak melintas dari kejauhan. Cahaya-cahaya itu langsung menembus para jenius dari benua pedang darah. Jeritan terdengar satu demi satu. Beberapa ahli dari benua pedang darah langsung terbunuh. Pemuda berambut merah darah itu langsung meraung marah. Ia mengendalikan roda pedang raksasa untuk menghancurkan sisa cahaya tombak yang datang. Para ahli dari benua pedang darah langsung terkejut. Mereka tidak lagi mengepung para murid sekte jimat. Sebaliknya mereka berkumpul di dekat pemuda berambut merah darah itu sambil memandang ke arah datangnya cahaya tombak. Huan Zhen dan yang lainnya juga melihat ke arah yang sama. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang datang menyelamatkan mereka. Sesosok pemuda berjubah biru melangkah di udara. Ia perlahan muncul di hadapan semua orang. Bai Qixue langsung mengenalinya. Ia sangat terkejut sekaligus gembira. Orang yang datang ternyata adalah Lu Ming. Lu Ming telah datang dari arah selatan. Dalam perjalanannya menuju utara, ia tidak menyangka akan bertemu dengan para ahli dari benua pedang darah yang sedang mengepung para murid sekte jimat. Sebelumnya di Pulau Racun Langit, Lu Ming telah masuk jauh ke dalam pulau dan tidak pernah kembali. Setelah itu gas racun menutup seluruh pulau. Semua orang yang masih hidup telah meninggalkan pulau tersebut. Namun Lu Ming tidak pernah muncul. Wen Zhongli dan Gong Fei mengira bahwa Lu Ming telah mengalami kecelakaan di kedalaman Pulau Racun Langit dan telah meninggal. Ketika kabar itu dibawa kembali ke sekte jimat, para murid sekte tersebut hanya bisa menghela napas. Bahkan Bai Qixue pernah menangis beberapa kali. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming masih hidup dan bahkan muncul pada saat kritis seperti ini. Namun wajah Bai Qixue tiba-tiba berubah. Ia segera memperingatkan Lu Ming agar segera pergi dari tempat ini. Wen Zhongli juga memperingatkan hal yang sama. Walaupun Lu Ming baru saja dengan mudah membunuh beberapa jenius tingkat keempat alam embrio roh, itu hanya membuktikan bahwa kekuatan Lu Ming telah meningkat. Namun musuh mereka terlalu kuat. Pemuda berambut merah darah itu sangat menakutkan. Kekuatannya bahkan mampu bersaing dengan 10 besar dalam daftar 1000 jenius teratas. Bahkan Huan Zhen pun berada dalam posisi terdesak ketika melawannya. Jika Lu Ming tetap tinggal, itu sama saja dengan mencari kematian.
Namun pemuda berambut merah darah itu sudah berbicara dengan suara yang sangat dingin. Ia menyatakan bahwa sudah terlambat bagi Luming untuk pergi. Luming harus membayar nyawa karena telah membunuh orang-orang mereka. Namun Luming tidak mundur sedikit pun. Ia terus berjalan maju selangkah demi selangkah. Aura pembunuhannya bahkan lebih dingin daripada pemuda berambut merah darah tersebut. Para murid sekte jimat yang telah terbunuh harus dibalas dengan kematian. Seorang pemuda bertubuh besar dari benua pedang darah segera melangkah keluar. Tubuhnya sangat tinggi, lebih dari 2 meter, bahkan 2 kepala lebih tinggi dari Luming. Otot-ototnya menonjol dan penuh dengan kekuatan ledakan. Ia memegang pedang besar sebesar pintu dan menatap Luming seperti binatang buas. Dengan kedua tangan ia mengangkat pedang besar tersebut lalu menyerbu ke arah Luming. Pedang besar itu ditebas dengan kekuatan yang menakutkan. Kultivasi pemuda itu berada di tingkat ke-6 alam embrio roh. Raungan naga terdengar. Energi naga meledak dari tubuh Luming. Sisik naga menutupi seluruh tubuhnya. Luming langsung melepaskan satu pukulan. Tinju itu menghantam pedang besar tersebut. Pedang besar itu bergetar hebat. Kemudian di hadapan semua orang yang terkejut, pedang itu langsung hancur. Pecahan logam berterbangan ke segala arah. Tubuh Luming tidak berhenti. Tinju itu terus melaju ke depan. Pukulan tersebut langsung menghantam tubuh pemuda bertubuh besar itu. Pemuda itu menjerit. Sebuah lubang besar langsung menembus dadanya. Ia terbunuh seketika. Kekuatan melahap di tangan Luming meledak. Dalam sekejap tubuh pemuda itu berubah menjadi mayat kering. Para murid sekte jimat yang melihat pemandangan itu sangat terkejut sekaligus gembira. Seorang jenius tingkat ke-6 alam embrio roh telah dibunuh dengan satu pukulan. Kekuatan tempur seperti apa yang dimiliki Luming sekarang? Bai Cixue dan yang lainnya juga membuka mata mereka lebar-lebar. Mereka menyadari bahwa kekuatan Luming sekarang jauh lebih kuat dibandingkan 5 bulan yang lalu. Namun Bai Cixue masih menatap pemuda berambut merah darah itu dengan penuh kekhawatiran. Ia tidak tahu apakah Luming mampu melawan orang-orang tersebut. Wen Zhongli hanya bisa menggelengkan kepala karena ia juga tidak yakin. Di sisi lain, para pemuda dari benua pedang darah juga sangat terkejut. Tatapan pemuda berambut merah darah itu mulai menjadi serius. Pada saat itu Luming langsung menyerang. Semangat bertarungnya melesat seperti pelangi. Niat membunuhnya seperti gelombang pasang yang menggulung. Tubuhnya berubah menjadi kilat dan langsung menerjang para pemuda dari benua pedang darah. Pemuda berambut merah darah itu segera memerintahkan semua orang untuk menyerang bersama. Ia juga mengendalikan roda pedang raksasa untuk menyerang Luming. Di antara alis Luming muncul cahaya. Diagram gunung dan sungai segera muncul. Diagram itu langsung membesar dan menyelimuti roda pedang raksasa tersebut. Roda pedang itu terus berputar dan menghantam. Namun ia tidak mampu menembus pertahanan diagram gunung dan sungai. Pemuda berambut merah darah itu sangat marah. Walaupun roda pedangnya terjebak, ia tetap menyerang Luming dengan pedangnya. Di sampingnya terdapat seorang pemuda lain yang juga sangat menakutkan. Kultivasinya berada di tingkat ke-7 alam embrio roh. Kekuatan tempurnya sangat luar biasa dan tidak kalah dari Raja Iblis Luotian. Keduanya setara dengan 10 besar dalam daftar 1000 jenius teratas. Pada saat itu garis keturunan 9 naga muncul di belakang Luming. Naga itu membuka mulutnya dan mengaum keras. Kekuatan melahap yang menakutkan langsung menyelimuti seluruh pemuda dari benua pedang darah. Para pemuda dengan kultivasi lebih rendah langsung gemetar. Energi sejati dan yuan mereka menjadi tidak stabil. Seolah-olah akan ditelan secara paksa. Luming segera menyerang. 5 telapak tangan dan 6 tendangan dilepaskan berturut-turut. Dalam sekejap 5 pemuda dari benua pedang darah terbunuh. Luming bahkan menggunakan bahunya untuk menghantam dan membunuh 1 orang lagi. Di Pulau Racun Langit sebelumnya, Luming telah bertarung lama dengan lebih dari selusin roh dewa di lautan kesadarannya. Selain peningkatan kultivasi, pemahamannya terhadap teknik bela diri juga meningkat pesat. Kini setiap otot dan tulang di tubuhnya dapat menggunakan seni surgawi penekan penjara. Bahkan rambutnya pun dapat memancarkan kekuatan seni tersebut. Dengan satu gerakan sederhana, seluruh tubuhnya dapat memancarkan kekuatan tertinggi yang mampu menekan 9 penjara dunia bawah. Pada tingkat yang sama, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat. Kekuatan tempurnya bahkan meningkat sekitar 30%. Bab 949.
Dengan kata lain, kekuatan tempur Luming sekarang 30% lebih kuat dibandingkan sebelum ia memasuki Pulau Racun Langit. Sebelum memasuki pulau tersebut, dirinya yang sekarang pasti tidak akan bisa dikalahkan oleh dirinya yang dulu dalam pertarungan pada tingkat yang sama. Dengan kata lain, kemampuan Luming untuk bertarung melampaui tingkat kultivasinya telah meningkat jauh lebih kuat. Dua ledakan besar terdengar. Di antara para ahli benua pedang darah, hanya pemuda berambut merah darah dan dua orang terkuat lainnya yang mampu menahan serangan Luming. Namun bahkan mereka pun terkejut. Di tengah pertempuran melawan mereka bertiga, Luming masih mampu membunuh para ahli lainnya. Kekuatan tempurnya benar-benar mengerikan. Energi pedang melesat ke langit. Para pemuda yang tersisa langsung melepaskan kekuatan garis keturunan mereka. Semua orang memiliki garis keturunan pedang perang berwarna merah darah. Namun tingkat kekuatannya berbeda-beda. Pemuda berambut merah darah dan satu pemuda lainnya memiliki 6 cakra emas pada pedang mereka. Itu merupakan garis keturunan ilahi tingkat ke-6. Sedangkan yang lainnya memiliki garis keturunan ilahi tingkat ke-5. Semua orang langsung menggunakan perpaduan garis keturunan. Tubuh mereka berubah menjadi pedang merah darah yang memancarkan niat pedang yang mengejutkan. Huan Zhen segera melangkah ke udara. Dengan setiap langkah yang ia ambil, rune formasi bermunculan di udara. Namun Luming menghentikannya. Ia meminta Huan Zhen untuk membantu menjaga garis pertahanan agar tidak ada seorang pun yang berhasil melarikan diri. Huan Zhen terkejut mendengar hal tersebut. Apakah Luming benar-benar berniat membiarkan semua orang dari benua pedang darah mati di tempat ini? Kepercayaan diri seperti itu membuatnya terkejut. Para murid sekte jimat lainnya saling memandang. Di dalam hati mereka muncul rasa terkejut sekaligus harapan. Salah satu pedang merah darah tiba-tiba mengaum keras. Pedang itu membesar hingga mencapai panjang sekitar 1000 meter dan menebas ke arah Luming. Tubuh Luming berkelebat. Ia menyatu dengan garis keturunan 9 naga. Naga itu mengaum keras. 9 cakarnya menjulur ke depan. Ledakan energi yang mengerikan langsung meletus. Pedang-pedang merah darah dengan tingkat garis keturunan lebih rendah langsung hancur. Tubuh mereka kembali ke wujud manusia sebelum jatuh ke tanah tanpa nyawa. Hanya 2 pedang darah tingkat ilahi ke-6 yang masih bertahan. Namun pedang itu juga bergetar hebat. Energi pedangnya runtuh dan mereka terpental jauh. Kedua orang tersebut berada pada tingkat ke-7 alam embrio roh. Tingkat kultivasi mereka sama dengan Luming. Namun kekuatan tempur mereka tidak mungkin mampu menandingi Luming. Sejak mencapai tingkat ini, Luming belum pernah bertemu lawan yang mampu menandingi dirinya pada tingkat yang sama. Pemuda berambut merah darah langsung menyadari keadaan yang buruk. Ia berteriak agar mereka segera berpencar dan melarikan diri. Kekuatan Luming benar-benar jauh melampaui perkiraannya. 2 pedang merah darah segera melesat ke arah yang berbeda. Namun pada salah satu arah tiba-tiba muncul sebuah formasi. Sosok ilusi muncul di tengah formasi itu dan langsung menghalangi pedang merah darah. Orang yang muncul adalah Huan Zhen. Pedang merah darah segera menebas ke arah Huan Zhen. Rambut perak Huan Zhen berkibar tertiup angin. Cahaya perak bersinar di matanya. Formasi muncul di sekelilingnya dan berubah menjadi pedang-pedang perak yang menebas pedang merah darah tersebut. Ledakan demi ledakan terdengar. Pedang merah darah itu sama sekali tidak mampu menembus pertahanan Huan Zhen. Di sisi lain, Luming yang telah berubah menjadi naga 9 cakar melangkah di udara. Ia segera mengejar pedang merah darah lainnya. Pedang itu adalah wujud perubahan dari pemuda berambut merah darah. Cakar naga Luming menghantam ke arah pedang tersebut. Melihat bahwa ia tidak dapat melarikan diri, pedang merah darah itu mengaum marah. Energi pedang melonjak tajam dan menebas ke arah naga. Namun di hadapan cakar naga yang tak terkalahkan, semua serangan itu sia-sia. Energi pedang langsung dihancurkan. Cakar naga Luming mencengkeram pedang merah darah itu. Dengan satu tarikan kuat, pedang itu langsung hancur berkeping-keping. Tubuh pemuda berambut merah darah muncul kembali di udara. Wajahnya dipenuhi kepanikan. Matanya penuh dengan ketakutan. Naga 9 cakar memutar tubuhnya dan menyerang ke arahnya. Pemuda berambut merah darah memperlihatkan ekspresi ganas. Ia menyerang Luming tanpa rasa takut. Ia tahu bahwa walaupun mati, ia tidak akan membuat Luming mendapatkan kemenangan yang mudah. Namun perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar.
Keberanian saja tidak cukup untuk menutup perbedaan itu. Dalam beberapa gerakan saja tubuhnya tercabik-cabik oleh serangan Lu Ming. Ia mati di tempat. Setelah itu naga 9 cakar memutar tubuhnya dan menyerang pemuda terakhir dari benua pedang darah. Hasilnya sudah dapat dipastikan. Dengan bantuan Huan Zhen, pemuda itu juga terbunuh dalam beberapa gerakan saja. Di kejauhan para murid sekte jimat benar-benar terdiam. Mata mereka terbuka lebar penuh keterkejutan. Para pemuda kuat dari benua pedang darah yang sebelumnya menekan mereka dengan mudah kini semuanya terbunuh. Di antara mereka bahkan terdapat 2 orang yang setara dengan 10 besar dalam daftar 1000 jenius teratas. Namun orang-orang seperti itu pun terbunuh oleh Lu Ming. Peristiwa ini terasa seperti mimpi bagi mereka. Para murid sekte jimat yang pernah bertarung bersama Lu Ming sebelumnya masih bisa menerimanya. Namun bagi mereka yang tidak melihat perkembangan Lu Ming sejak awal pertempuran takdir, kejadian ini benar-benar mengejutkan. Sebelum pertempuran takdir dimulai, walaupun Lu Ming kuat, masih terdapat jarak yang sangat besar antara dirinya dan 10 besar daftar 1000 jenius teratas. Tidak banyak orang yang percaya bahwa Lu Ming mampu mencapai tingkat seperti itu. Namun sekarang ia benar-benar mampu membunuh ahli tingkat tersebut. Setelah rasa terkejut itu mereda, kegembiraan pun muncul. Lu Ming adalah perwakilan sekte jimat. Semakin kuat dirinya, semakin kuat pula sekte jimat. Tentu saja semua orang merasa sangat bahagia. Garis keturunan 9 naga membuka mulutnya. Kekuatan melahap langsung menyerap semua esensi darah dan energi kehidupan para ahli benua pedang darah. Sekarang Lu Ming tidak lagi perlu menyembunyikan kekuatan garis keturunan 9 naga. Setelah menyelesaikan semuanya, Lu Ming kembali berubah menjadi wujud manusia. Huan Zhen segera menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih. Ia sangat berterima kasih atas bantuan Lu Ming. Di dalam hatinya ia juga merasa sangat terkejut. Kemajuan Lu Ming benar-benar terlalu cepat. Ketika pertama kali bertemu Lu Ming, walaupun ia bersikap sangat sopan, sebenarnya itu hanya karena sifat pribadinya. Ia tidak pernah benar-benar menganggap Lu Ming sebagai jenius tingkat puncak. Namun sekarang Lu Ming tidak hanya mencapai tingkat itu. Kekuatannya bahkan mungkin telah melampaui dirinya. Lu Ming mengatakan bahwa tidak perlu berterima kasih. Untung saja ia tidak datang terlambat. Para murid sekte jimat lainnya segera mengelilingi Lu Ming. Mereka ingin mengetahui ke mana saja ia pergi selama ini. Bai Cixue menatap Lu Ming dengan tatapan tajam. Matanya dipenuhi kegembiraan sekaligus kemarahan. Beberapa orang di sampingnya mulai menggoda Bai Cixue. Mereka mengatakan bahwa selama ini Bai Cixue sangat mengkhawatirkan Lu Ming. Ia bahkan sampai kehilangan selera makan dan minum karena merindukannya. Mendengar hal itu wajah Bai Cixue langsung memerah. Ia dengan malu menyangkal semuanya. Ia mengatakan bahwa hidup atau mati Lu Ming tidak ada hubungannya dengan dirinya. Semua orang langsung tertawa. Suasana menjadi sangat santai setelah mereka berhasil lolos dari kematian. Wajah dan leher Bai Cixue semakin memerah. Ia bahkan tidak berani menatap Lu Ming. Melihat ekspresi malu Bai Cixue, hati Lu Ming sedikit berdebar. Di dalam hatinya ia mulai berpikir. Mungkin gadis itu benar-benar menyukainya. Sepertinya ia tidak boleh lagi menggoda gadis itu di masa depan. Lu Ming kemudian segera mengganti topik pembicaraan. Ia bertanya mengenai keadaan benua pedang darah dan alasan mereka menyerang semua orang. Ia juga menanyakan berapa lama lagi pertempuran takdir selama 1 tahun ini akan berakhir. Sambil berbicara, Lu Ming juga memurnikan energi yang baru saja ia serap. Sebagian besar ahli benua pedang darah memahami konsep darah atau pedang. Hal itu tidak terlalu berguna bagi Lu Ming. Huan Zhen kemudian menjawab pertanyaan Lu Ming. Ia mengatakan bahwa pertempuran takdir hanya tersisa 5 hari lagi. Lu Ming merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Ia ternyata telah tinggal di Pulau Racun Langit selama lebih dari 5 bulan. Bab 950. Walaupun Lu Ming telah memperkirakan bahwa ia berada cukup lama di Pulau Racun Langit, ia tidak menyangka bahwa waktu yang berlalu ternyata sudah lebih dari 5 bulan. Jika ia terlambat sedikit saja, pertempuran takdir akan langsung berakhir. Hal ini juga menjelaskan mengapa kultivasinya meningkat begitu cepat. Selama 5 bulan terakhir ia telah naik 3 tingkat kultivasi. Peningkatan seperti itu sebenarnya tidak terlalu cepat. Selain itu ia memiliki garis keturunan 9 naga. Jika ia bertarung dengan ras dewa bermata 3 di luar sana, ia bahkan mungkin dapat meningkatkan kultivasinya 2 atau 3 tingkat lagi. Wen Zhongli kemudian menanyakan apa yang terjadi pada Lu Ming di Pulau Racun Langit.
Semua orang sangat khawatir karena Luming telah masuk terlalu dalam ke pulau tersebut dan tidak pernah kembali. Gas racun di dalam pulau sangat kuat, sehingga mereka tidak dapat masuk untuk mencarinya. Luming kemudian menceritakan pengalamannya menghadapi ras dewa bermata tiga di Pulau Racun Langit. Semua orang yang mendengarnya tidak bisa menahan rasa kagum. Luming ternyata telah menghadapi lebih dari 10 roh dewa dari ras dewa bermata tiga. Pertempuran di dalam lautan kesadarannya bahkan berlangsung selama beberapa bulan. Pada akhirnya ia bukan hanya berhasil bertahan, tetapi juga memperoleh peningkatan kekuatan yang besar. Peristiwa itu benar-benar luar biasa. Biasanya jika seorang ahli alam dewa spiritual kehilangan tubuh fisiknya, roh dewanya tidak akan dapat bertahan lama di dunia ini dan akan segera lenyap. Hanya beberapa harta khusus yang mampu mempertahankan roh dewa untuk waktu lama. Tiang totem di Pulau Racun Langit kemungkinan adalah salah satu harta seperti itu. Namun tetap ada hal yang terasa aneh. Pada 8 wilayah terlarang lainnya, tiang totem tidak memiliki roh dewa yang melekat. Luming menduga hal itu mungkin berkaitan dengan kondisi khusus Pulau Racun Langit. Di dalam gua tempat ia berada bahkan tidak terdapat gas racun. Sebaliknya, gua tersebut dipenuhi energi spiritual dan energi asal yang sangat kuat. Setelah itu, Wen Jishi mulai menjelaskan apa saja yang telah terjadi selama beberapa waktu terakhir. Sekitar setengah bulan yang lalu, 9 wilayah terlarang telah berhasil ditembus. 8 tiang totem telah berhasil diperoleh. Hanya 1 tiang totem terakhir yang tersisa. Tiang totem itu berada di ibu kota ras dewa bermata tiga. Selama tiang totem terakhir itu diperoleh, kota kuno takdir dapat dibuka. Namun pada saat itu para jenius dari benua pedang darah tiba-tiba muncul. Begitu mereka memasuki wilayah tersebut, mereka langsung melakukan pembantaian. Banyak jenius dari 4 kekuatan besar wilayah timur yang terbunuh. Barulah setelah itu semua orang mengetahui bahwa para jenius dari benua pedang darah juga ikut serta dalam pertempuran takdir. Tujuan mereka juga sama. Mereka ingin mendapatkan tiang totem terakhir di ibu kota ras dewa bermata tiga. Jika benua pedang darah berhasil memperoleh tiang totem tersebut, maka mereka dapat membuka kota kuno takdir mereka sendiri. Siapapun yang berhasil memperoleh tiang totem terakhir akan dapat membuka kota kuno takdir. Sedangkan pihak yang gagal akan dianggap kalah dalam pertempuran ini. Para jenius dari benua pedang darah sangat kuat. Bahkan kekuatan mereka sedikit lebih kuat dibandingkan para jenius dari wilayah timur. Yang lebih penting lagi adalah mereka sangat bersatu. Sepertinya mereka semua berasal dari satu kekuatan besar yang sama. Sebaliknya 4 kekuatan besar wilayah timur terlalu terpecah. Karena itu mereka mengalami kekalahan besar pada awalnya. Pada akhirnya Istana Dewa Langit Kaisar, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Langit terpaksa bekerja sama. Hanya dengan bekerja sama mereka mampu melawan para jenius dari benua pedang darah. Namun Sekte Jimat justru dikeluarkan dari aliansi tersebut. Ketiga kekuatan besar itu tidak mengizinkan Sekte Jimat bergabung. Tujuan mereka sangat jelas. Mereka ingin memanfaatkan para jenius benua pedang darah untuk menghancurkan Sekte Jimat. Selama beberapa waktu terakhir, para murid Sekte Jimat hanya dapat bersembunyi di bawah perlindungan Huan Zhen. Namun 2 hari yang lalu keberadaan mereka ditemukan oleh para jenius benua pedang darah. Karena itulah pertempuran sengit tadi terjadi. Wen Zishi kemudian menghela napas panjang. Ia mengatakan bahwa beberapa jenius Sekte Jimat telah gugur dalam pertempuran. Di antara mereka terdapat Guan Tao dan Liu Song. Keduanya termasuk dalam daftar 1000 jenius teratas, dan juga merupakan bagian dari 13 kandidat Sekte Jimat. Luming melihat ke sekeliling. Ia menyadari bahwa banyak murid Sekte Jimat yang tidak terlihat lagi. Dari 13 kandidat Sekte Jimat, hanya 6 orang yang masih berada di sini. 7 lainnya telah menghilang. Jumlah murid Sekte Jimat yang tersisa sekarang hanya sedikit lebih dari 300 orang. Luming kemudian menanyakan apakah hanya sebanyak ini orang yang tersisa dari Sekte Jimat. Wen Jishi menjelaskan bahwa jumlahnya kurang lebih memang sebanyak itu. Walaupun mungkin masih ada beberapa orang yang tersebar di reruntuhan, jumlahnya pasti tidak banyak. Para murid Sekte Jimat tampak muram. Sekte Jimat awalnya mengirim sekitar 1000 murid ke dalam pertempuran takdir. Namun sekarang hanya tersisa sekitar 300 orang. Kerugian mereka sangat besar. Perlu diketahui bahwa semua orang yang datang adalah para jenius generasi muda Sekte Jimat.
dalam setiap pertempuran takdir selalu ada banyak jenius yang gugur. Namun semua kekuatan besar tetap mengirimkan para jenius terbaik mereka. Hal itu karena jika seseorang memperoleh kesempatan besar, semua pengorbanan itu akan sepadan. Contohnya kali ini, Bai Chixue telah memperoleh warisan seorang kaisar. Walaupun ratusan orang gugur dalam pertempuran, hal itu tetap dianggap sepadan. Warisan seorang kaisar sangatlah berharga. Warisan tersebut dapat membawa banyak formasi dan prasasti baru bagi sekte jimat. Selain itu, masa depan Bai Chixue juga akan menjadi sangat luas. Walaupun di masa depan ia tidak dapat mencapai tingkat seorang kaisar, selama ia dapat menjadi seorang makhluk tertinggi, semua pengorbanan itu sudah sangat berharga. Huan Zhen kemudian menyarankan agar mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Ia khawatir para jenius benua pedang darah akan segera mengetahui bahwa kelompok mereka telah terbunuh. Jika itu terjadi, mereka pasti akan datang untuk membalas. Keadaan mereka akan menjadi sangat berbahaya. Semua orang setuju dengan pendapat itu. Lu Ming kemudian mengeluarkan diagram gunung dan sungai. Ia meminta semua murid sekte jimat untuk masuk ke dalamnya. Sementara itu roda pedang yang sebelumnya dimiliki pemuda berambut merah darah masih melayang di udara tanpa pemilik. Lu Ming segera menyimpannya. Para murid sekte jimat sangat gembira ketika mengetahui bahwa mereka akan memasuki diagram gunung dan sungai. Selama mereka berada di dalamnya, Lu Ming dapat membawa mereka pergi dengan mudah. Para jenius dari benua pedang darah tidak akan dapat menemukan mereka. Semua orang segera memasuki diagram gunung dan sungai. Setelah itu, Lu Ming menyimpan diagram tersebut. Tubuhnya berubah menjadi cahaya pelangi, dan ia segera meninggalkan tempat itu. Beberapa juta mil jauhnya, di sebuah lembah terpencil, Lu Ming muncul kembali. Ia mengeluarkan para murid sekte jimat dari dalam diagram gunung dan sungai. Para murid yang terluka segera mulai memulihkan diri. Sementara itu, para murid lainnya mulai mengukir formasi di sekitar lembah untuk berjaga-jaga. Sekarang hanya tersisa 5 hari sebelum batas waktu 1 tahun pertempuran takdir berakhir. Tidak ada seorang pun yang berniat mencari kesempatan lain. Mereka hanya perlu menunggu 5 hari hingga semuanya selesai. Lu Ming kemudian menanyakan keadaan di ibu kota ras dewa bermata 3. Ia menduga bahwa para jenius benua pedang darah dan aliansi 3 kekuatan besar kemungkinan sedang menunggu kesempatan di dekat kota kerajaan. Huan Zhen mengangguk. Ia mengatakan bahwa dengan hanya 5 hari tersisa, mereka pasti akan segera bergerak. Jika mereka tidak bertindak sekarang, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi. Jika mereka gagal memperoleh tiang totem terakhir, maka semua keberuntungan yang mereka kumpulkan selama ini akan sia-sia. Para jenius puncak tentu tidak akan puas dengan hasil seperti itu. Wen Zishi kemudian menambahkan penjelasan lain. Sebelumnya, para jenius benua pedang darah dan aliansi 3 kekuatan besar pernah menyerang kota kerajaan tersebut. Namun di dalam kota terdapat keberadaan yang sangat kuat. Mereka adalah ahli yang kekuatannya sudah sangat dekat dengan alam dewa spiritual. Dalam pertempuran sebelumnya, seorang ahli ras dewa bermata 3 yang hampir mencapai alam dewa spiritual, memaksa dirinya menembus batas dan memasuki alam tersebut. Ia kemudian membunuh beberapa jenius kuat dari kedua pihak. Namun pada akhirnya ia sendiri juga meledak dan mati. Kemungkinan besar ia tidak mampu menahan tekanan hukum langit dan bumi di dunia ini. Lu Ming mengangguk. Hal itu sangat masuk akal. Di Pulau Racun Langit ia telah bertemu dengan para tetua ras dewa bermata 3 yang sudah mendekati akhir hidup mereka. Mereka memaksakan diri untuk mencoba menembus alam dewa spiritual. Namun pada akhirnya mereka juga gagal. Namun di antara ras dewa bermata 3 pasti masih ada beberapa ahli yang belum mencapai akhir masa hidup mereka. Para ahli itu dapat menembus alam dewa spiritual kapan saja.